Sesungguhnya menulis semudah ceplok telur. Menulis itu berteriak pada dunia tanpa suara. Menulis adalah luapan rasa cinta yang tak sampai. Maka menulislah agar cintamu tersampaikan dengan sempurna. Saya Lili Sika Irpianti Sutekno, lahir di Surabaya, 11 Maret 1969. Saya datang di Nusa Tenggara Timur karena saya hijrah bersama suami. Suami saya putra asli dari Flores Timur, Desa Watobuku, Lamakera, dan saya menetap dari awal menikah sampai hari ini di Kota Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur, di Kampung Maleset, Namosain. Saya awal mulanya di Kupang itu sebagai guru honor di SMP Negeri 2 Kota Kupang dan menjadi guru honor juga di SMP 8 Kota Kupang, lalu diangkat pegawai negeri. Tapi karena programnya Pak SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa guru-guru yang diangkat harus di daerah terpencil, saya dipindahkan langsung di Desa Bismarak, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang. Saya di sana 26 tahun. Setelah 26 tahun mengabdi, saya dipindahkan di sini. Di sini itu Dusun 3 Oilii, Desa Oemat Nunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Pada Desember tahun kemarin, saya dilantik menjadi Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 3 Kupang Barat. Kegiatan literasi saya sejak saya masih menjadi guru, belum sebagai kepala sekolah, saya sudah menekuni dunia menulis. Awal mula saya menulis adalah ketika saya bergabung bersama Asosiasi Guru Penulis Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur. Karena saya bagian dari pengurus Agupena, saya memberikan sentuhan yang lain untuk menulis kisah inspirasi. Yang menjadi role model adalah diri saya sendiri dengan hadirnya buku Guru adalah Inspirasi, Pelita Kampung Beta, Jejak Juang Guru Desa di NTT. Dan buku itu menjadi booming, menjadi buku bestseller dengan cara saya gandakan sendiri, saya tulis sendiri, saya jual sendiri, untungnya saya ambil sendiri, dan saya memberikan motivasi kepada guru-guru lain untuk sama seperti saya. Dari hasil buku tadi, keuntungan tadi, saya membuat kelas WAX MBI. Kelas WhatsApp grup menulis buku inspirasi, terinspirasi dari kondisi waktu COVID-19-nya. Dari situ saya membuka kelas, belum ada yang mau nulis. Jadi saya mengajarkan kepada mereka lewat WhatsApp grup, 12, 12, 12, akhirnya dapatlah kisah Aku dan Ibuku, hadiah untuk ibuku itu memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember. Tahun berikutnya saya membuat lagi tahun 2020, 2021, 2023. Nah, sampai sekarang kelas WAX MBI itu sudah menghasilkan 24 buku. Tapi alhamdulillah bahwa 2 tahun berturut-turut Agupena Pusat, DPP Agupena Pusat memberikan penghargaan kepada Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi literasi terbaik, penulis terbanyak dan penulis terbaik se-Indonesia tahun 2021 sama 2023 kemarin. Sementara ketika saya jadi guru dulu, ketika saya punya mimpi murid saya harus jadi penulis, itu selalu oleh kepala sekolah saya di sekolah lama itu dikatakan tidak ada dana. Jadi dana bosnya nggak cukup gitu.
Jadi ketika saya jadi kepala sekolah, karena saya kepala sekolahnya sendiri, saya langsung murid-murid saya ajak nulis. Tapi ketika saya komunikasi dengan bendahara juga tidak ada uang, Bunda, dana itu tidak kami rencanakan, jadi tidak bisa. Saya bilang, kalau toh direncanakan uang kita tidak cukup untuk mencetak buku. Saya punya buku yang saya jual-jual keuntungan sedikit-sedikit, itulah yang akhirnya saya kumpulkan, saya cetakkan bukunya murid-murid saya dan dibantu oleh masyarakat lewat dana komite, maka muncullah buku yang terbaru dari anak-anak ini. Jadi anak-anak murid saya ini sudah jadi penulis buku puisi dan buku kisah inspirasi. Ketika mereka mengikuti lomba di Agupena, 4 orang itu menjadi penulis buku hadiah untuk Bundaku jilid 10. Nah, jadi anak-anak sudah jadi penulis buku itu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tangan semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, apa kabar kalian semua? Tantangan yang pertama adalah ketika saya memberi motivasi guru-guru, itu belum banyak yang respon. Lalu saya beralih untuk memotivasi anak-anak di sekolah, khususnya sekolah lama, tapi juga tidak berhasil karena tidak ada dukungan. Begitu saya dilantik jadi kepala sekolah, disitulah rasa dendam saya terhadap sekolah lama. Saya harus membuat program yang buku itu harus terbit dicetak oleh anak-anak sendiri. Jadi saya bersyukur begitu saya jadi kepala sekolah ditempatkan di sini pada tahun 2022 yang lalu. Gerakan pertama saya datang di tengah tahun langsung. Padahal anggaran itu kan harus awal tahun ya. Saya langsung kita menulis buku. Tapi memang terbitnya juga akhirnya di bulan Januari. Siapa lagi yang pernah menulis? Angkat tangan yang tinggi. Baik, Lili. Siapa nama lengkapmu sayang? Lili Marlene Novesi. Lili pernah menulis apa? Mau menulis tentang ibu. Tentang ibu. Ibu yang bagaimana? Keadaan ibu yang sedang sakit stroke. Oh, Lili punya ibu sakit stroke. Bisa diceritakan sedikit? Sedikit saja. Keadaan mama yang sakit stroke selama saya masih SD kelas 3 sampai saat ini. Sampai saat ini. Tapi kondisi mama bagaimana saat ini, Nak? Sudah lebih membaik. Baik. Tapi nanti ditulis dalam bentuk kisah inspirasi atau puisi? Kisah inspirasi. Ingin menulis tentang puisi juga untuk mama? Ya. Iya. Tepuk tangan untuk diri. Mereka pertama kali itu impossible, hal sesuatu yang tidak mungkin gitu loh. Tidak mungkin. Pertama mungkin anak-anak di desa ini sebagian ada yang belum bisa membaca dan menulis di SMP itu. Dan ini bukan terjadi di SMP saya saja, beberapa SMP di Kabupaten Kupang juga seperti itu. Mungkin jangkauan yang terlalu jauh dari kabupaten atau bagaimana, tapi saya berusaha untuk membuat anak bisa membaca dan menulis meskipun hanya sederhana saja. Menulis puisi itu kan hanya bisa dipahami oleh yang menulis saja, tidak bisa oleh pembaca lain. Meskipun hanya 4 baris, 3 baris, tapi itu sudah satu judul puisi gitu loh. Karya Lili Marlene Novesi, kelas 8. Baik, ini Lili tulisan yang seperti ini coret-coret nanti jangan ada lagi ya. Harus diluruskan ini. Ini harus diluruskan memang. Nanti supaya yang bantu mengetik itu bisa membaca. Jadi saya kan ruang kelas saya, ruang belajar saya hanya 3 kelas saja. Kelas 7, 8, dan 9. Kalau ada guru tidak masuk, mungkin anaknya sakit atau sedang dinas luar, saya masuk di kelas itu baru saya motivasi anak-anak. Anak-anak ayo kita mulai menulis gitu. Saya ajak mereka menulis tentang apa saja. Anak-anak itu pertama tawar-menawar, jadi saya bebaskan. Ketika saya punya ide harus nulis kisah inspirasi, mereka belum mengenal itu. Belum mengenal dengan baik. Akhirnya saya mengkerucut ke puisi dulu. Tapi saya terus berjalan.
Dari puisi terus ke kisah inspirasi terus berjalan. Akhirnya saya merasa bahwa yang layak untuk dicetak saat itu adalah puisi anak-anak yang layak dicetak. Saya kumpulkan semua, saya kasih 5 tema. Ayahku, ibuku, guruku, sekolahku, desaku. Jadi setiap anak menulis 5 tema ini. Jadi 5 tema ini mereka masing-masing punya imajinasi, masing-masing punya pemikiran tentang ibu itu kayak apa, tentang bapak seperti apa, tentang guru seperti apa, tentang sekolah kayak apa, tentang desaku kayak apa. Nah itu baru saya ambil yang bagus-bagus saja, ya, dari semua, sebenarnya tidak semuanya, yang bagus-bagus saja. Jadi bisa di sini nih ada penulis ini, ada yang dia bisa satu anak itu bisa 3, satu anak bisa sampai 4, seperti ini karya. Ini bisa kelas 7, karya Nenci Astrilani. Nah ini 1, 2, ini hanya 1 saja tentang guruku. Tapi anak yang pintar, ada kami punya anak itu Lili, itu dia pintar, dia bisa sampai 5, bisa sampai 6 karena dia punya imajinasinya terlalu banyak. Begitu. Selamat siang, mari masuk. Konsultasi puisi. Silakan duduk. Puisi yang pertama yang mana? Yang ini. Oh ini, Ibuku Sang Pahlawan. Ya. Ini kemarin apa? Koreksi yang kemarin apa? Yang coretan-coretan. Baik, terima kasih. Ya. Bagus, ini sudah tinggal dilanjutkan saja karena ini sudah diperbaiki. Sekarang apa? Ini kan ibuku. Ya, Habis ibuku apa? Lili mau tulis apa? ayahku. Ayahku. Sudah ada inspirasi? Sudah. Sudah. Saya bangga sih, bangga sekali karena dari anak desa yang tidak bisa menulis, akhirnya bisa menulis dan menerbitkan buku seperti ini. Buku ini sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak dan dia bahagia sekali memiliki buku ini. Orang tua mereka juga sangat mendukung. Manfaatnya banyak sekali. Salah satunya adalah untuk meningkatkan akreditasi sekolah. Jadi ini adalah bahan akreditasi sekolah saya yang saat ini akreditasinya nilainya C. Semoga nanti pada akreditasi yang akan datang di kepemimpinan saya sebagai kepala sekolah bisa naik lebih baik lagi. Awalnya saya diajak oleh Bunda Lili Sutikno. Beliau sekarang Kepala SMP Negeri 3 Kupang Barat di Desa Olii. Saat itu saya diajak untuk menulis tentang kisah. Kalau menulis, awal-awalnya saya tidak suka menulis. Saya satu orang tidak bermimpi juga untuk punya buku. Tapi waktu itu saya ke rumahnya Ibu Lilis. Saya bukan mau ketemu Ibu Lilisnya. Karena saya bendahara bos di SMP Negeri 1 Fatuleu. Saya berhubungan dengan suaminya yang sementara menjahit sepatu mayoret untuk anak-anak main drum band. Saat itu karena hujan, ya saya dengan mama, saya bawa mama. Saya dengan mama berdiri untuk menunggu hujan reda. Akhirnya Ibu Lilis keluar untuk membuang biji pepaya, dia mau tabur ke halaman rumah di depan untuk supaya kalau sementara hujan dia tumbuh begitu. Akhirnya kita bertegur sapa. Sambil menunggu hujan kami bercerita, dia bilang, ayo kamu menulis. Kamu kan bendahara ini Ibu Lumba, SMP Negeri 1. Iya Ibu, saya bendahara Ibu Lumba. Nah kalau begitu, ayo Ibu menulis. Iya saya akan menulis, saya akan coba. Karena kesibukan saya, hanya saya tidak menulis. Saya tidak lulus diklatnya. Diklat pertama, kedua saya tidak tulis, saya tidak lulus. Diklat ketiga baru saya ikut langsung menghasilkan 3 buku. Ini buku solo saya 1. 2 buku antologi. Antologi itu kita tulis bareng. Beberapa orang dalam 1 buku. Kenapa saya buat judulnya Perjuangan Mama Teladan Bagi Saya itu? Saya terinspirasi dari kisah Mama itu. Karena Mama biasa cerita. Bagaimana Mama berjuang untuk sampai Mama menjadi guru. Dan dari buku ini saya sudah ke Jakarta untuk launching buku pertama saya. Dalam kegiatan Agupena ini nasional. Dan kami dari Kabupaten Kupang membawa juara 1 untuk tingkat nasional karena penulis terbanyak Kabupaten Kupang. Kalau saya memberikan
sedikit ilmu yang saya punya, karena dia juga sama-sama kepala sekolah, karena saya kemarin diklat kepala sekolah itu dalam satu kelas 20 orang. Salah satu teman saya yang merespon itu Ibu Etni Susanti Jotalu. Sebenarnya ada 4-5 orang yang merespon, tapi yang begitu antusias itu Ibu Etni Susanti Jotalu. Dia selalu datang ke rumah, bertanya, dan dia itu memang keinginannya sama seperti saya, mengembangkan literasi di desanya. Saat ini pun dia sedang menulis buku untuk mencetak buku seperti ini, ya kan? Tapi sambil menyelam minum air. Jadi dia juga memberikan ini ke murid-muridnya Ibu Etni. Dia sendiri juga memperkaya diri dengan menulis buku. Jadi bukunya dia udah banyak sekali. Jadi ilmu yang diterima Ibu Etni dari saya, dari Aku Pena itu dia terapkan juga ke muridnya, ke guru-gurunya, juga ke dia sendiri. Dia membangun dirinya sendiri, membangun guru-guru bersamaan dengan membangun murid-muridnya. Halo. Walaupun kami di daerah terpencil, tapi biarlah kami dikenal oleh dunia dengan menulis. Dan saya mau dari sekolah saya juga adalah mereka menghasilkan satu buku agar biar mereka juga pasti bangga. Saya punya nama ada di dalam buku, saya juga sudah bisa menulis. Kalau nama sudah dalam buku, pasti secara sadar atau tidak sadar pasti dia akan bilang, saya juga sudah menjadi seorang penulis. Atau foto kita terpampang di buku begini, sudah punya buku. Benar ya? Ini hasil puisi anak-anak dari SMP Negeri 3 Kupang Barat, beli di sana. Jauh lagi dari Kupang Barat sana. Ini mereka punya ini, ada nama anak-anak yang tulis. Jadi mau kamu juga harus tulis buku supaya kamu punya nama ada di dalam buku begini. Ada yang mau ini tanyakan? Ibu, saya bisa menulis ini om dan tante itu. Boleh, bisa juga. Om dan tante, karena Orang tua tidak ada. orang tua sudah tidak ada. Saya selalu menginspirasi anak-anak agar biar mereka tetap menulis. Walaupun orang bilang literasi di Kabupaten Kupang rendah, tapi saya mau angkat. Walaupun kami di pedalaman, di daerah terpencil sekalipun, kita mau angkat literasi di Kabupaten Kupang. Khususnya di SMP Negeri 3 Fatule Tengah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lili Marlin Nobesi, biasa disapa Lili. Kelas 8 SMP Negeri 3 Kupang Barat. Ayah saya bernama Sakarias Nenobesi dan ibu saya bernama Nonci Erdiana Nenobesi Mana. Puisi ini saya hadiahkan kepada ibu saya tercinta. Ibuku Sang Pahlawan. Ibu, terima kasih. Engkau yang terbaik dalam hidupku. Meskipun engkau tidak sempurna seperti yang lainnya, engkau tetap sempurna di mataku. Ibu, terima kasih. Cantik itu bonus, tetapi punya ibu itu harus. Terima kasih
karena Engkau telah menjaga dan merawatku hingga hari ini. Terima kasih Ibu, I love you. Baik, ini adalah contoh yang baik bahwa menulis itu harus dengan hati, anak-anak. Kalau kau menulis dengan hati, maka keluarnya juga dengan hati. Lihat, Lili menulis dengan hati, disampaikan dengan hati, kalian pun akan teringat ibu kalian bagaimana ibu itu mengandung, melahirkan, membesarkan kalian dengan sangat susah payah. Baik, tepuk tangan sekali lagi. Harapan saya ke depan dengan literasi atau dunia menulis, yang pertama yang jangka pendek, harapan jangka pendek saya itu adalah satu, karena saya kemarin sudah membawa pulang tahun 2023 itu provinsi terbaik sebagai penulis terbanyak dan penulis terbanyak dan buku terbanyak terbit dari Nusa Tenggara Timur, dan dari Kabupaten Kupang saya sudah membawa itu ke tingkat nasional. Itu harapan paling jangka pendek. Tahun depan itu tetap akan saya raih kembali. Tahun depan akan saya raih kembali, dan saya sudah memberi motivasi kepada teman-teman saya melalui kelas WAK SMPI menghasilkan 24 buku. Semoga itu bisa menjawab tantangan untuk tahun 2024 bulan November di Surabaya nanti. Harapan yang lainnya adalah akan muncul penulis-penulis hebat kelas dunia seperti J.K. Rowling, ya. Seperti J.K. Rowling itu saya mimpi salah satu peserta diklat saya seperti beliau, dan saya bahagia kepada Ibu Lucia Daga dari Bejawa. Beliau sudah juara 1 cerpen se-Asia dengan judul Lelaki Tiga Rupa. Jadi murid saya atau peserta diklat saya yang sudah tingkat internasional, tingkat ASEAN beliau. Jadi kalau untuk yang sudah sukses melebihi saya itu Pak Saad Serasinai Baut. Dan saya ingin yang muncul itu dari Kabupaten Kupang. Kalau teman-teman tanya mengapa kok harus Kabupaten Kupang, saya dibesarkan dari Kabupaten Kupang. Saya selalu bekerja, suami saya mengatakan kepada saya, bekerjalah dengan hati. Kalau kau bekerja dengan hati, maka hasilnya dengan diterima orang dengan hati juga. Begitupun dengan menulis. Saya bilang menulislah dengan hati agar sampai ke pembacamu dengan hati pula. Jadi saya ingin Kabupaten Kupang ini lebih baik dari dunia literasi dari manapun juga. Saya tidak minta imbalan, saya tidak minta balasan, saya tetap berjalan. Langkah 1000 diawali dari langkah pertama. Dan langkah pertama saya sudah berjalan, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah selanjutnya, dan saya tidak akan pernah mundur. Saya akan maju terus, pantang mundur untuk mengibarkan literasi di Nusa Tenggara Timur.